Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fadel. Di Abdi, saya biasa membawakan berbagai event seperti training FB Ads dan juga live webinar mingguan yang membahas tentang Google Ads. Nah, kebetulan di materi Google Ads ini, saya juga dipercaya oleh tim dari Abdi Pusat untuk membawakan materi tentang Google Ads. Nah, sebetulnya ini adalah berita baik untuk Anda. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, kita betul-betul meluncurkan materi Google Ads di training center Anda. Ya, jadi ini betul-betul berita baik yang harus Anda manfaatkan. Dan biasanya materi Google Ads ini hanya diadakan di webinar saja. Nah, sekarang sudah ada di training center. Jadi bisa dibilang ini adalah suatu fasilitas tambahan, nilai tambah untuk Anda para member Abdi yang harus Anda manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena memang komitmen kami ke Anda semua, ke para member, tentunya kami ingin terus memberi lebih agar Anda bisa segera praktek dan punya penghasilan dari dunia digital. Ya, nah Anda bisa bayangkan untuk mendapatkan fasilitas dan materi-materi seperti ini, di luar sana Anda harus keluar uang berapa? Ya, dari mulai materi Facebook Ads, Instagram Ads, traffic gratisan, bahkan sekarang sampai Google Ads, dan nanti ada juga bagaimana caranya beriklan di YouTube. Anda bayangkan untuk bisa mendapatkan semua ilmu tersebut, ya itu pun di luar fasilitas seperti landing page, konten, webinar mingguan, training offline, training 2 hari, dan seterusnya. Anda bisa bayangkan ya, di luar sana mungkin Anda perlu keluar uang puluhan juta, tapi di Abdi ini semua bahkan jadi fasilitas. Jadi memang betul-betul luar biasa, pastikan Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar segera bisa dapat hasil dari dunia digital. Amin. Nah, kenapa di Abdi mulai diajarkan materi Google Ads? Anda bisa bayangkan, Google itu merupakan salah satu platform yang trafficnya atau pengunjungnya paling banyak di dunia. Ya, bahkan melebihi Facebook dan Instagram. Sekarang Anda bayangkan, sebelum-sebelumnya kami baru mengajarkan Facebook dan Instagram Ads saja. Itu iklan Abdi sudah sangat luar biasa dan member Abdi sudah 70.000 lebih sekarang. Ya. Nah, sekarang bayangkan kalau kami ajarkan juga Google Ads yang mana itu merupakan platform dengan pengunjung tertinggi di dunia. Anda bisa bayangkan ke depannya akan seperti apa. Maka itu kami memulai mengadakan materi Google Ads di training center Anda. Nah, di video ini kita akan mulai membahas tentang mindset dasarnya dulu dan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum Anda memulai iklan di Google Ads Anda. Kenapa kita mulai dari mindset dasarnya dulu? Karena kami juga sadar bahwa mindset itu merupakan fondasi yang paling penting untuk Anda bisa memulai belajar bisnis digital. Banyak orang yang ngerti teknis, banyak orang yang jago teknis, tapi hidupnya nggak kemana-mana. Kenapa? Karena mereka belum memiliki mindset yang tepat. Ibarat mindset ini adalah fondasi dasar sebelum Anda memulai bisnis, sebelum Anda praktek. Ya, kalau diibaratkan membangun sebuah gedung atau membangun sebuah rumah, tentunya yang hal pertama yang perlu diperhatikan apa? Pondasinya dulu. Yes, betul. Nah, sama halnya dengan Anda beriklan di Google. Anda juga perlu mindset dalam hal ini pondasi yang tepat ya sebelum Anda beriklan di Google. Jadi sebelum Anda nanti praktek beriklan, sebelum Anda dapat hasilnya, Anda perlu memahami mindset dan konsep dasarnya terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama akan kita bahas adalah apa itu Google Ads dan mengapa perlu beriklan menggunakan Google Ads. Oke, yang pertama apa itu Google Ads? Jadi Google Ads ini merupakan platform yang disediakan oleh Google untuk Anda bisa beriklan, mengiklankan produk Anda. Oke, sama halnya seperti Facebook, seperti Instagram. Prinsipnya atau konsepnya persis seperti itu. Jadi kita membayar platform tersebut untuk mengiklankan produk kita. Kita membayar Google dalam hal ini ya. Dalam hal ini kita membayar Google untuk mengiklankan produk kita, kemudian kita setting ke Google. Ibaratnya Google itu seperti sales ya, tim sales. Kita minta ke tim sales, kita kasih brosur ke tim sales, ya brosur dalam hal ini konten, ya kita kasih brosurnya, kita kasih kontennya, dan kita bilang ke tim sales, tolong kamu jual produk ini ke orang-orang yang seperti ini. Dan itu semua kita yang setting. Nah, kita prinsipnya di Google itu kita setting di awal satu kali. Selanjutnya itu biar Google yang mendistribusikan iklannya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi Google Ads adalah platform iklan yang disediakan oleh Google
agar Anda bisa mengiklankan produk Anda. Dan tentunya ini berbayar, karena Google Ads merupakan traffic berbayar. Nah yang kedua, kenapa perlu beriklan menggunakan Google Ads? Banyak sekali alasannya, akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama, pengguna Google memang saat ini yang terbanyak. Karena saking banyaknya pengguna Google, bahkan detik ini Google merupakan situs nomor 1 yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Nanti akan saya tunjukkan datanya, saya juga ada semua datanya. Jadi Anda bayangkan ya, dengan pengunjung yang paling banyak di Indonesia, bahkan melebihi Facebook dan Instagram, Anda bisa bayangkan berapa transaksi yang terjadi di Google per harinya. Sekarang kalau Anda sudah membayangkan, Anda bayangkan lagi berapa banyak transaksi yang terjadi, kemudian bayangkan kalau Anda bisa kecipratan 0,001% aja. Wah, itu udah luar biasa sekali. Itu Anda udah kaya sekali kalau Anda memang betul-betul bisa kecipratan transaksi yang sangat banyak dari Google Ads. Nah, yang kedua, untuk beriklan di Google, kabar baiknya Anda tidak perlu langsung mulai dari budget yang besar. Itu kabar baiknya. Jadi, Anda bisa mulai beriklan di Google dari budget yang kecil sebetulnya, ya, dari 50.000 dulu, dari 100.000 dulu per hari, ya. Mungkin banyak yang menganggap, wah Mas, 100.000 berat sepertinya, atau mungkin 50.000 berat sepertinya. Nah, ini yang perlu dipahami dulu. Untuk di Google, tenang aja Bapak Ibu teman-teman. Ketika teman-teman men-setting budget 50.000 per hari atau 100.000 per hari, nanti di lapangan kenyataannya itu belum tentu habis 50.000 atau 100.000 sehari. Karena nanti Google itu menjalankan iklan tergantung dengan berapa yang ngeklik. Kalau memang yang ngeklik sedikit atau yang nggak ada yang ngeklik sama sekali, itu budgetnya bisa jadi nggak habis. Jadi Anda setting 50.000 belum tentu habis, tergantung berapa traffic yang masuk, tergantung berapa yang ngeklik, tergantung berapa yang konversi atau terjadinya transaksi. Kurang lebih seperti itu. Jadi tenang aja, ketika Anda setting 50.000 di awal, itu belum tentu habis 50.000. Itu berdasarkan pengalaman dari yang sudah saya praktekkan selama ini. Jadi yang kedua, Anda bisa mulai dengan budget yang kecil. Yang ketiga, di Google, Anda bisa mentarget audiens dengan sangat spesifik. Ini yang luar biasanya sekali. Jadi kalau salah satu masalah yang biasa terjadi ketika Anda beriklan, itu Anda tidak bisa mentarget audiens dengan sangat spesifik. Anda kalau beriklan di, misalnya Anda bayar orang untuk paid promote atau mungkin endorse, ya, itu mungkin target marketnya sesuai dengan follower mereka, tapi kan followernya beraneka ragam. Ya, karakternya. Jadi kita bahkan tidak bisa mentargetkan sampai ke hal-hal yang spesifik seperti mereka pakai handphone apa, mereka pakai laptop apa, penghasilan mereka berapa, kerjanya di mana. Anda bisa bayangkan, di Google kita bisa mentargetkan dengan sespesifik itu. Nah sekarang berarti kalau Anda beriklan di Google, logikanya iklan Anda bisa tertuju ke orang-orang yang lebih tepat nggak? Pastinya iya, karena memang kita bisa men-setting segitu detailnya di Google. Oke? Dan Google ini, asal teman-teman tahu, Google ini memang mesin yang sangat pintar, mesin yang sangat cerdas. Bisa dibilang, Google itu lebih tahu siapa Anda daripada diri Anda sendiri. Kebayang nggak? Ya. Jadi memang ini platform iklan yang sangat luar biasa kalau kita memang betul-betul mau memanfaatkannya. Oke, itu yang ketiga ya, jadi bisa mentarget audiens dengan sangat spesifik. Yang keempat, hasilnya terukur sehingga bisa mendapatkan data. Efeknya apa? Efeknya kita bisa melakukan yang namanya remarketing, ya. Maksudnya remarketing apa? Remarketing adalah kita, dalam tanda kutip ya, kita bisa mengejar-ngejar terus prospek atau calon konsumen kita dengan iklan yang kita jalankan. Jadi mungkin kalau di dunia konvensional, kalau Anda nawarin produk, ya, terus kemudian kebanyakan kan mereka nggak langsung beli. Misalnya Anda punya produk, Anda tawarkan ke teman Anda, satu kali Anda tawarkan, mereka nggak langsung beli, biasanya seperti itu. Nah, apa yang Anda lakukan biar mereka mau beli? Biasanya kan Anda follow up lagi, tanya lagi. Halo, gimana kemarin produknya? Mau beli atau enggak? Biasanya kan Anda tawarkan seperti itu setiap hari, betul ya? Nah, di Google bahkan Anda tanpa perlu melakukan itu Anda sudah bisa menawarkan produk Anda berkali-kali tanpa Anda perlu kontak langsung, tanpa Anda perlu chat, tanpa Anda perlu ketemu langsung. Luar biasa? Yes, tentunya ini sangat luar biasa sekali. Jadi, iklan yang kita lakukan di Google itu nanti kita akan bisa mendapatkan data dari iklan tersebut, yang kemudian data yang kita dapatkan nanti bisa kita gunakan untuk beriklan lagi. Ya, contoh misalnya saya beriklan,
ada 10 orang yang ngeklik iklan saya. Nah 10 orang itu bisa saya iklankan lagi besoknya. Kebayang ya? Jadi itu salah satu yang membuat saya suka sekali beriklan di Google Ads, karena saya bisa dengan mudah tanpa perlu repot-repot bisa memfollow up orang lain, orang banyak. Kenapa follow up penting? Karena memang tulang punggung dari sebuah bisnis. Anda perlu ingat baik-baik di video-video sebelumnya. Karena tulang punggung dari sebuah bisnis adalah pengulangan. Ya, jadi memang pengulangan itu penting. Nah, di Google kita bisa melakukan pengulangan dengan cara yang sangat sederhana. Oke, yang kelima, ini salah satu yang saya sukai juga beriklan di Google Ads. Mudah dalam melakukan scale budget. Ya, scale budget maksudnya apa? Oke, scale budget itu kita bisa dengan mudah menaikkan budget kita. Nah, sekarang kalau buat teman-teman yang bertanya, apa gunanya kita naikkan budget? Ini saya kasih analogi dulu ya. Kalau Anda punya sebuah restoran, misalnya ya, Anda punya restoran di satu tempat. Kemudian Anda ingin membesarkan restoran tersebut. Ya, pengunjungnya udah banyak nih, tapi Anda ingin restoran Anda bisa lebih banyak lagi pengunjungnya. Kebayang? Nah, apa yang akan Anda lakukan terhadap restoran Anda tersebut? Ya, tentunya Anda harus membangun lagi dari awal. Contoh, Anda punya restoran di Jakarta misalnya. Nah, di restoran Anda di Jakarta ini pengunjungnya udah banyak. Kemudian Anda ingin membuat agar restoran Anda lebih banyak lagi pengunjungnya. Kan bisa dua hal yang Anda lakukan. Pertama, restorannya Anda bangun lagi agar bisa lebih besar, atau yang kedua, Anda buka cabang. Misalnya Anda buka cabang di Bekasi misalnya ya. Jadi Anda punya restoran di Jakarta dan di Bekasi. Nah, tapi ketika Anda sudah punya restoran di Jakarta, Anda ingin membuka cabang lagi di Bekasi. Artinya, apakah Anda harus membangun ulang restoran Anda di Bekasi ini dari nol? Tentunya harus bangun ulang dari nol, betul ya? Nah, itu cara kalau di konvensional, itu cara membesarkan bisnis kalau di bisnis konvensional. Nah, sekarang kalau di Google Ads, kalau Anda sudah punya satu iklan yang hasilnya bagus, Anda ingin agar hasilnya lebih besar. Kabar baiknya, Anda tidak perlu membangun ulang dari awal lagi. Itu salah satu kabar baik untuk Anda yang memanfaatkan atau memaksimalkan iklan di Google Ads. Jadi Anda tinggal scale atau naikkan budgetnya. Anda tidak perlu mengulang lagi dari awal. Oke? Nah, itu tadi beberapa hal yang memang Anda perlu ketahui kenapa sih kita harus beriklan di Google, karena hal-hal tersebut yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Ini ada data yang saya ingin tunjukkan ke teman-teman semua. Ini luar biasa sekali. Data pengguna Google. Di sini Anda bisa lihat, Google merupakan website nomor 1 yang jumlah pengunjungnya terbanyak. Ya, di sini Anda bisa lihat, ini baru di Indonesia ya. Pengunjungnya ini di angka 1 miliar lebih. Ya, jadi kenapa 1 miliar ya? Karena satu orang kan bisa mengunjungi berkali-kali. Jadi memang traffic di Google ini sangat luar biasa. Nomor 1 bahkan di atas Facebook dan YouTube ya. Nomor 1 google.com, nomor 2 google.co.id. Ya, intinya sama-sama Google. Anda bisa bayangkan kan dengan traffic atau pengunjung yang segitu padatnya tiap bulan, ya Anda bisa bayangkan berapa banyak traffic ya, atau berapa banyak calon konsumen atau calon member yang bisa Anda dapatkan dari Google ya. Bahkan melebihi Facebook dan Instagram. Ini datanya valid karena ini data di 2019 ya, jadi cukup valid. Oke. Dan ini data berikutnya, ini adalah sosial media yang paling aktif di Indonesia. Data ini data tahun 2019 sampai detik ini juga masih valid. Dan Anda bisa lihat sendiri, YouTube itu ada di urutan pertama, bahkan melebihi WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Ini kita bahas sosial media. Kenapa YouTube? Yang Anda perlu tahu, iklan di YouTube itu semua settingnya dari Google. Dan sekarang YouTube adalah sosial media nomor 1. Sekarang pertanyaannya, siapa sih yang nggak kenal YouTube? Siapa sih yang nggak nonton YouTube zaman sekarang? Orang sekarang dikasih kuota, apa yang mereka lakukan? Nonton YouTube, nyari-nyari tutorial apa di YouTube. Orang tuh sekarang mencari apapun itu kalau nggak di YouTube, di Google. Betul nggak? Ya. Jadi memang trafficnya tinggi sekali, dan Anda bayangkan kalau Anda betul-betul manfaatkan YouTube dan Google dengan semaksimal mungkin, ya insya Allah Anda juga akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi ini data ini sudah cukup menggambarkan bahwa Google Ads ini, Google khususnya, dan YouTube itu merupakan platform dan juga sosial media yang paling banyak dikunjungi
di Indonesia. Jadi Anda juga bisa bayangkan target pasar Anda sebesar apa. Nah, sebelum kita lanjut ke prakteknya, Anda perlu tahu dulu jenis-jenis iklan di Google Ads ya. Di Google Ads sendiri, kalau kita bagi dalam jenis atau tipe iklannya, itu kita bagi menjadi dua tipe atau dua jenis iklan. Yang pertama ada Google Search Network. Google Search Network ini bisa dibilang adalah iklan kita baru akan muncul ketika orang lain melakukan pencarian di Google. Jadi kalau Anda misalnya mengetikkan jual peppermint essential oil di Google, ya nanti akan muncul seperti ini kurang lebih, ya. Jadi ini tipe iklan Google yang pertama, ini adalah Google Search Network atau GSN. Oke. Nah, yang kedua kita sebut Google Display Network. Ya, Google Display Network ini bisa dibilang iklan kita bisa muncul di manapun, ya. Iklan kita bisa muncul di YouTube, bisa muncul di website-website terkenal, bisa muncul di email dan seterusnya, ya. Kalau Google Search Network nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Kalau Google Search Network itu iklan kita baru akan muncul ketika ada orang yang mengetikkan kata kunci tertentu. Oke. Nah, kalau Google Display Network itu bisa dibilang kita tanpa orang mengetikkan kata kunci, iklan kita bisa muncul dimanapun. Anda kalau buka website-website tertentu misalnya ya, ini saya sebut aja misalnya detik.com atau kompas.com. Anda sering nggak di bagian kanan di sebuah website atau di atas atau di bawah atau di tengah itu sering nggak melihat iklan? Atau ketika Anda buka YouTube sering nggak melihat iklan? Kalau Anda sering, ya saya yakin Anda sering pastinya ya. Kalau Anda menyadari, itu cara mengaturnya atau cara men-settingnya itu semua dari Google Ads semuanya. Jadi bisa Anda bayangkan ya, setiap hari yang buka website-website yang tadi saya sebutkan, itu berapa banyak orangnya yang buka YouTube, tiap hari berapa banyak yang buka Gmail, tiap hari berapa banyak. Anda bisa bayangkan dan iklan kita bisa masuk di tempat-tempat tersebut. Jadi luar biasa sekali, target marketnya itu sangat luas dan sangat banyak sekali. Oke, nah sekarang saya akan langsung menjelaskan perbedaan dari kedua tipe atau kedua jenis iklan tersebut. Apa bedanya Google Search Network dan juga Google Display Network? Nah, kita biasa singkat kalau Google Search Network kita singkat dengan GSN, Google Display Network kita biasa singkat dengan GDN. Nah, Google Search Network perbedaannya, ini kita bahas dari dua sisi ya. Pertama dari Google Search Network dulu. Google Search Network ini bisa dibilang iklan Anda baru akan muncul jika ada orang yang melakukan pencarian dengan kata kunci tertentu di Google. Ya, bisa dibilang yang tadi saya bilang ya, ketika Anda mengetikkan misalnya nih jual peppermint essential oil, muncullah iklan Anda. Atau mungkin ketika Anda mengetikkan jual baju muslim di Jakarta, nanti yang muncul iklan Anda kalau memang Anda jual baju muslim. Nanti yang muncul adalah website atau landing page Anda. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita analogikan iklan Google Search Network ini seperti orang atau seperti pedagang yang hanya menunggu pembeli datang ke toko. Jadi trafficnya walaupun banyak tapi terbatas nggak? Ya jujur aja terbatas. Karena Google Search Network ini kita hanya menunggu orang yang datang ke toko kita. Ibarat kalau Anda jualan, Anda cuma duduk aja di toko, Anda pasang banner. Kebetulan kalau memang dia lagi nyari, Anda misalnya jualan apa nih? Misalnya Anda jualan perlengkapan olahraga, toko olahraga, jual perlengkapan olahraga. Kalau kebetulan ada orang yang nyari dan lihat, baru orang tersebut mampir. Jadi Anda nggak yang keliling nyamperin calon pembeli Anda. Itu kalau Google Search ya. Jadi kita hanya menunggu saja di toko kita. Nah, sekarang Google Display Network ya. Perbedaan yang paling signifikan kalau Google Display, iklan Anda bisa muncul ke orang-orang yang Anda target. Kalau Google Search Network, iklan kita baru muncul, kita hanya bisa menargetkan terhadap kata kunci saja. Sekali lagi, Google Search Network, iklan kita akan muncul ketika ada orang yang mengetikkan kata kunci tertentu. Sehingga kita hanya bisa menargetkan terhadap kata kunci saja. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, untuk Google Display Network, ini agak sedikit berbeda. Kalau Display Network atau GDN, ya kita biasa singkat dengan GDN, Display atau Google Display Network ini, iklan Anda bisa muncul ke orang-orang yang Anda targetkan. Jadi misalnya Anda bisa menargetkan nanti dari berbagai sisi ya, bisa dari kesukaannya dia apa, kemudian usianya berapa, penghasilannya berapa, tinggalnya di mana, bahasa yang digunakan dan seterusnya.
Anda bisa menargetkan sampai sedetail dan sespesifik itu. Kalau di Google Search Network atau GSN, itu Anda cuma bisa menargetkan dengan kata kunci saja. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau saya analogikan antara GSN dan GDN. Kalau GSN kan tadi pedagang yang hanya menunggu orderan, ya, pedagang yang hanya menunggu konsumen yang datang ke tokonya. Kalau GDN atau display network itu bisa dianalogikan seperti pedagang atau sales yang keliling menghampiri calon pembelinya, ya. Nah bedanya, Anda melakukan semua proses tersebut di dunia digital, di internet, tanpa harus keluar rumah. Ini menariknya teman-teman. Dan kalau teman-teman sadari, ketika fenomena work from home, ya waktu itu work from home sampai dengan detik ini juga masih banyak yang kerja dari rumah. Bahkan ya sebagian mungkin sudah mulai beraktivitas di kantor seperti biasa, sebagian masih ada yang dari rumah juga. Dan ketika semenjak saat itu, semenjak ada kejadian wabah COVID-19, yang mana orang banyak melakukan aktivitas di rumah, tingkat pencarian di Google itu makin kesini makin meningkat. Jadi bisa dibilang ini adalah saat yang tepat untuk Anda menguasai Google Ads. Karena ya memang orang makin hari, ya makin kesini makin banyak yang mencari sesuatu di Google. Oke? Nah ini ada beberapa prinsip dan mindset yang perlu Anda miliki sebelum Anda mulai beriklan. Jadi memang saya di depan, Mas kok panjang banget nggak langsung praktek. Mana nih prakteknya? Sabar dulu teman-teman ya, karena sebelum praktek teman-teman tuh harus paham bagian ini dulu. Teman-teman harus memahami mindset dan juga konsep-konsep dasar dalam beriklan. Karena banyak kejadian di luar sana ya, semoga Anda tidak mengalami seperti ini. Karena langsung praktek aja, langsung ibaratnya apa ya, langsung ya benar-benar langsung praktek aja tanpa memahami mindset awalnya dulu. Yang terjadi adalah ya iklan keluar, budget buat iklan keluar, tapi Anda tidak mendapatkan hasilnya. Bukan karena Anda nggak jago teknis, bukan. Tapi karena Anda memang belum memahami mindset beriklan secara keseluruhan. Makanya di awal saya perlu menekankan dulu kepada Anda tentang mindset dan konsep dan juga prinsip-prinsip dasar dalam beriklan. Itu yang perlu saya tanamkan dulu di awal pada Anda semuanya. Oke, prinsip dan mindset yang perlu dimiliki dalam beriklan. Yang pertama, pastikan Anda buang mental gratisan Anda, ya. Dan saya yakin kalau Anda sudah siap beriklan di Google, harusnya Anda sudah tidak punya lagi mental gratisan. Karena memang pertama Google Ads ini adalah iklan berbayar. Ya, jadi perlakukan beriklan di Google seperti berinvestasi, bukan sebuah pengeluaran. Apa bedanya pengeluaran dengan investasi? Kalau pengeluaran yang ada di kepala Anda, berarti Anda harus keluar uang senilai sekian per bulan. Pengeluaran itu tidak berpotensi mendatangkan keuntungan. Beda dengan investasi, ketika Anda mengeluarkan uang dengan di mindset Anda berinvestasi, itu kelak akan bisa mendatangkan keuntungan atau profit. Jadi mindsetnya di awal, perlakukan Google seperti berinvestasi. Bukan berarti Google adalah pengeluaran tiap bulan nih harus ngiklan di Google, bukan. Tapi adalah investasi yang mana ketika Anda untung, Anda bisa naikin lagi budgetnya untuk beriklan di Google agar keuntungan Anda bisa makin bertambah. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan pengeluaran. Tapi memang harus diakui, di awal pasti memerlukan uang untuk melakukan testing. Di awal pasti Anda akan keluar uang yang mungkin gak sedikit, mungkin ya, tiap orang bisa beda-beda soalnya, tergantung pola testing yang dilakukan sudah benar atau belum. Mungkin di awal Anda keluar uang yang tidak sedikit, mungkin ya, katakanlah keluar di awal 500.000, 1 juta, belum dapat hasilnya, mungkin saja terjadi seperti itu. Tapi ingat, kalau Anda melakukannya dengan benar dan Anda konsisten, insya Allah hasil akan mengikuti. Kenapa bisa seperti itu? Ya saya sudah mengalami, member-member lain juga sudah banyak yang mengalami. Jadi tenang aja, Anda kalau memang mengikuti step by step atau langkah-langkah yang sudah kami berikan di training center ini, Anda juga kelak akan bisa mengikuti seperti mereka-mereka yang sudah berhasil. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana mereka bisa mendapatkan hasil yang luar biasa besar dari mereka mempraktikkan Google Ads. Bahkan sebelum materi ini ada. Jadi materi ini di-launching, materi ini diberikan ketika sudah ada banyak member yang membuktikan. Jadi ini ilmu yang akan saya sharingkan di sini, bukan yang ini akan nanti kalau dicoba, kalau dipraktekkan ini akan berhasil, ini akan bagus sekali dan seterusnya. Bukan Bapak Ibu teman-teman.
Tapi memang yang di-sharingkan sekarang ini adalah materi yang sudah dibuktikan, metode yang sudah dibuktikan dan sudah berhasil. Sudah dicoba dan terbukti berhasil. Intinya itu teman-teman. Kita nggak mungkin men-sharingkan materi yang kita coba dan belum berhasil. Apalagi yang belum kita coba itu nggak mungkin. Ya, jadi semua ilmu yang di-sharingkan di sini sudah kita coba dan sudah berhasil. Oke, yang berikutnya, apabila, nah ini penting nih, karena banyak orang yang berhenti ngiklan karena mengalami masalah ini. Apabila Anda mengalami penolakan dalam beriklan, atau Anda di awal tidak bisa beriklan karena sesuatu hal, tenang aja teman-teman, itu adalah hal yang wajar dan biasa terjadi. Fokuslah pada solusinya. Jadi kalau Anda misalnya di awal, wah mas iklan saya ditolak, atau saya nggak bisa ngiklan, atau akun saya di-ban misalnya. Tenang aja teman-teman, itu hal yang biasa terjadi. Anda boleh tanya ke orang-orang yang sudah ngiklan di Google Ads, udah keluar budget besar di Google Ads, pasti mereka mengalami hal tersebut. Ibaratnya nih kalau saya analogikan, kalau Anda olahraga tinju misalnya, Anda olahraga tinju, Anda mungkin gak sih berharap Anda gak kena pukul sama lawan Anda? Gak mungkin Bapak Ibu teman-teman. Anda gak mungkin gak kena pukul sama lawan Anda. Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita fokuskan adalah ketika Anda dipukul, Anda harus kuat. Itu yang harus kita fokuskan. Jadi bukan berarti Anda menghindar dari pukulan lawan Anda, bukan. Yang perlu Anda fokuskan, ketika Anda dipukul, Anda kuat nggak? Jangan sampai Anda dipukul, terus langsung KO. Nah, masalahnya kan itu. Google Ads pun begitu. Anda nggak bisa menghindari yang namanya penolakan, atau Anda tidak bisa beriklan. Itu Anda tidak bisa menghindari. Yang perlu Anda fokuskan, untuk Anda lakukan adalah solusinya. Ketika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang paling penting di awal, untuk Anda bisa lakukan dan pahami. Ya, jadi ketika Anda mengalami penolakan, itu adalah hal yang biasa teman-teman Bapak Ibu semua. Itu hal yang tidak bisa dihindari dan siapapun yang beriklan di Google pasti mengalaminya. Ya, Anda boleh tanya ke orang yang sudah menghabiskan budget besar di Google, itu pasti semua akan mengalami yang namanya penolakan. Jadi itu bukan hal yang perlu dibesar-besarkan, itu hal yang biasa. Yang perlu kita lakukan adalah fokus ke solusinya. Kemudian yang berikutnya, yang perlu Anda pahami, beriklan di Google itu memang bisa cepat mendapatkan hasilnya. Tapi semua itu tidak bisa didapat secara instan. Antara cepat dan instan itu dua hal yang berbeda teman-teman. Ya, cepat mungkin ya, maksudnya cepat kita beriklan sekarang, misalnya sekarang pagi hari ya. Kita beriklan sekarang nih pagi, nanti sore dapat hasilnya atau nanti siang dapat hasilnya, bisa nggak? Sangat bisa kalau di Google. Nah, tapi balik lagi semua prosesnya itu tidak ada yang instan. Mungkin di awal Anda ketemu kendala dulu, ya mungkin tadi ya Anda iklan ditolak atau nggak bisa beriklan dulu, atau mungkin nggak langsung dapat hasilnya. Jadi semua itu bisa didapatkan dengan cepat tapi tidak instan, karena memang tidak ada satu hal pun di dunia ini yang instan. Ya, mie instan aja walaupun dinamakan mie instan, tapi kan tetap harus dibuka dulu bungkusnya, direbus dulu dan seterusnya, kan nggak instan juga kan. Nah, apalagi beriklan di Google, jadi memang tidak ada sesuatu yang instan. Kemudian pastikan Anda serius menjalankannya, karena memang Google Ads ini bukan permainan, bukan coba-coba, bukan kalau Anda beriklan, coba ngiklan gitu. Kalau untung syukur, kalau nggak untung ya udah gitu. Ya jangan begitu mindsetnya. Kalau mindsetnya seperti itu dari awal, bisa dipastikan ya nggak akan untung kalau mindsetnya seperti itu. Kalau mindsetnya coba-coba, untung-untungan, waduh ya kalau beruntung. Jadi Google Ads itu bukan kalau beruntung ya dapat hasilnya, kalau nggak beruntung ya nggak berhasil. Bukan seperti itu teman-teman. Karena sukses dan gagal itu semua ada polanya. Ya, ketika Anda ingin sukses dimanapun, nggak cuma di Google Ads, dimanapun Anda mau sukses itu ada polanya. Begitu juga dengan kegagalan juga ada polanya. Jadi pastikan Anda serius menjalankannya, jangan menjadikan Google Ads ini sebagai permainan atau coba-coba iseng-iseng berhadiah. Bukan seperti itu. Nah, walaupun serius, tenang aja, Anda tidak perlu meninggalkan pekerjaan utama Anda. Mungkin di antara teman-teman Bapak Ibu semua ada yang punya bisnis, ada yang masih bekerja, ya dan seterusnya. Intinya Anda tidak perlu meninggalkan pekerjaan Anda tidak perlu meninggalkan bisnis Anda untuk bisa serius mempraktekkan ilmu-ilmu di Abdi, tidak perlu. Yang perlu Anda lakukan adalah, walaupun Anda sambil kerja, sambil bisnis, ya istilahnya Anda part time, tapi Anda menjalankannya itu sepenuh hati, alias full heart.
Jadi yang paling penting adalah Anda menjalankan dengan sepenuh hati walaupun Anda sambil berbisnis atau Anda sambil bekerja. Itu yang paling penting. Nah, yang berikutnya, satu hal yang perlu Anda pahami, di Google Ads itu tidak ada satu hal pun yang pasti. Maksudnya apa? Contoh, karena kalau buat teman-teman atau Anda yang pemula mungkin banyak yang bertanya, nanti ketika udah masuk ke praktek ya, ke teknis, Mas kalau saya targetingnya pakai ini, pakai A, B, C, ini hasilnya bakal bagus nggak? Kalau saya pakai konten ini hasilnya bakal bagus nggak? Kalau saya pakai ini hasilnya bakal bagus nggak? Banyak yang bertanya seperti itu. Dan prinsipnya yang perlu teman-teman dipahami baik-baik, pastikan tidak ada satu hal yang pasti di Google Ads. Kalau Anda pakai konten A, apakah pasti bagus? Belum tentu. Semua perlu di testing terlebih dahulu. Semua perlu dites dulu. Anda boleh tanya ke orang yang ngerti Google Ads yang paling expert, bahkan orang Google-nya sekalipun. Kalau ditanya, iklan pakai konten ini bagus nggak hasilnya? Kalau saya targetingnya pakai ini, kalau kata kuncinya ini hasilnya bagus nggak? Jawabannya pasti apa? Iya, dites aja dulu. Nanti lihat datanya seperti apa. Intinya, semua perlu dites terlebih dahulu. Jadi yang kita lihat nanti adalah berdasarkan datanya. Ya, kita lihat iklan ini bagus atau tidak, kita tentukan dari data yang kita lihat. Jadi bukan tebak-tebakan, bukan pakai perasaan. Karena kalau kita ngomongin bisnis, itu kita ngomongin yang berkaitan dengan data. Jadi pastikan Anda lihat datanya, Anda testing dulu, nanti data yang Anda dapatkan baru Anda bisa simpulkan iklan itu bagus atau tidak. Oke? Nah, ini sedikit testimoni beberapa member yang berhasil dalam beriklan di Google Ads. Sebenarnya banyak sekali member yang sudah berhasil, namun saya di sini hanya tampilkan beberapa saja. Di antaranya adalah member-member yang tahun lalu itu berhasil mendapatkan reward dan ternyata mereka berhasil mendapatkan reward yang diadakan oleh Abdi karena hasil mereka beriklan di salah satunya karena mereka beriklan di Google Ads. Ya tetap mereka menjalankan traffic gratisannya, tetap mereka juga menjalankan Facebook Ads, tapi di luar itu mereka juga menjalankan Google Ads. Mereka banyak mendapatkan reseller dan penjualan produk dari Google Ads juga. Nah, contohnya seperti yang teman-teman lihat di layar ini, ada beberapa member yang sudah berhasil. Ya, contoh nih saya langsung sebutkan aja, ada Mas Fajri, beliau dari Jakarta. Dan Mas Fajri ini tahun lalu, tepatnya 2019, beliau bisa mendapatkan reward umroh yang diadakan oleh Abdi. Jadi tahun lalu, tahun 2019, Abdi mengadakan reward umroh untuk para membernya dengan syarat bisa mendapatkan sekian reseller dan juga penjualan produk sekian. Nah, Mas Fajri ini total dalam sebulan itu bisa mendapatkan 50 sampai 100 reseller, bahkan tertingginya itu pernah sampai di angka 100 reseller per bulan hanya dengan beriklan di Google Ads, ya. Luar biasa? Pastinya luar biasa. Anda mau juga bisa mendapatkan reward seperti Mas Fajri? Ya mau pastinya ya, pastinya mau. Oke, itu satu contoh. Contoh berikutnya, ini ada Mas Gunawan, beliau dari Yogyakarta. Ini juga luar biasa, awalnya beliau memulai di Abdi. Beliau awalnya kerja di luar negeri. Ya, setahu saya beliau kerja di luar negeri. Abdinya dijalankan sambil bekerja. Ingat yang tadi saya bilang, Anda nggak perlu keluar dari pekerjaan, Anda nggak perlu full time di Abdi. Anda tetap bisa dengan sambil bekerja yang lain. Anda bisa sambil bekerja atau sambil Anda bahkan punya bisnis, Anda bisa. Yang paling penting apa? Anda menjalankan sepenuh hati atau full heart. Nah, yang tadi saya bilang itu sudah terbukti oleh salah satunya Mas Gunawan ini. Ya karena Mas Gunawan itu sambil kerja di luar negeri, tapi karena beliau memanfaatkan Google Ads salah satunya, beliau bisa mendapatkan rutin nih, benar-benar rutin, karena saya benar-benar tahu beliau tuh pencapaiannya seperti apa tahun lalu, sampai detik ini juga masih rutin. Itu rutin di atas 50 terus resellernya tiap bulan dari Google Ads, ya. Kemudian itu tadi Mas Gunawan, dan Mas Gunawan ini juga berhasil mendapatkan reward umrohnya di tahun 2019. Salah satunya yang terbesar adalah karena beliau menggunakan Google Ads. Kemudian yang berikutnya, ini ada Mas Fahmi dari Makassar. Jadi contoh yang saya tunjukkan ini dari berbagai daerah dan dari berbagai latar belakang juga. Ya, Mas Fahmi ini beliau latar belakangnya guru honorer, ya. Jadi beliau ini dari Makassar dan sama beliau menjalankan ini tidak langsung full time, ya, tapi sambil mengerjakan pekerjaan utamanya. Tapi gara-gara beliau serius memanfaatkan beriklan di Google Ads,
ya beliau bisa mendapatkan reseller ya di atas 50 rutin tiap bulan. Saya juga saya juga kan memantau terus perkembangan mereka-mereka ini, dan kebetulan saya tahu betul Mas Fahmi ini luar biasa, pencapaiannya juga luar biasa. Namanya tiap bulan itu pasti resellernya bisa sampai di atas 50, itu hampir pasti didapat tiap bulan. Dari mana? Tentunya dari Google Ads. Google Ads itu kan bisa ke YouTube juga, nanti bisa ke Gmail dan seterusnya. Jadi mereka-mereka ini hanya beberapa contoh saja member-member yang sudah berhasil menjalankan iklan di Google Ads. Di luar mereka ini banyak, banyak banget Bapak Ibu teman-teman semua. Banyak sekali, bahkan ketika saya lagi training atau lagi event atau lagi webinar itu ada aja saya dapat testimoni member yang berhasil entah mendapatkan penjualan produk atau mendapatkan reseller dari Google Ads. Nah sekarang pertanyaannya, tadi saya sudah tunjukkan bagaimana mindset dan juga prinsip-prinsip dasar beriklan di Google, dan saya juga sudah tunjukkan beberapa member-member yang sudah berhasil beriklan di Google. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu teman-teman semua. Jika Anda bisa mendapatkan hasil seperti mereka hanya dengan mempraktekkan semua ilmu Google Ads yang diajarkan di Abdi, apakah berharga untuk diperjuangkan? Yes, pastinya sangat berharga sekali untuk Anda perjuangkan dari sekarang. Apalagi di masa sekarang yang bisa dibilang masa-masa yang cukup sulit untuk kita lalui semua. Dan ketika di masa sekarang ini makin banyak orang yang melakukan pencarian di Google, makin banyak orang yang browsing internet. Artinya apa? Itu bisa jadi kesempatan dan peluang buat kita semua, buat Anda khususnya, untuk bisa lebih banyak mendapatkan hasil dari internet, khususnya Google Ads. Maka itu kami dari Abdi berkomitmen terus untuk memberi lebih, untuk kasih ilmu-ilmu terbaik secara terus-menerus dan akan terus diupdate kepada Anda semua. Sesuai dengan komitmen Abdi di awal, yaitu memberi lebih. Dan pertanyaannya, apakah Anda ingin lebih cepat mendapatkan hasilnya? Kalau Anda ingin lebih cepat lagi dapat hasilnya, pastikan Anda ikuti semua event-event yang ada di Abdi. Dari mulai Kopdar, training Facebook Ads Abdi, training Facebook Ads Esenzo, workshop Esenzo bikin-bikin. Pastikan Anda ikuti semua, dan terakhir ikuti program mentoring. Pastikan Anda ikuti itu semua, karena member-member yang tadi saya sebutkan dan semua member yang prestasinya bagus dan hasilnya cepat di Abdi, itu adalah member-member yang mengikuti semua event-event Abdi. Untuk saat ini, sementara ini mungkin eventnya kita selenggarakan melalui online dulu. Nanti semoga kondisi bisa segera normal kembali. Kalau kondisi sudah normal, kita akan mengadakan kembali event-event di berbagai kota seperti sedia kala, seperti sebelumnya. Jadi pastikan sekali lagi teman-teman Bapak Ibu, setelah ini akan mulai masuk ke video-video praktek, akan masuk ke teknis. Pastikan dipahami dulu semua mindset dan semua konsep yang saya berikan di video ini untuk pembekalan Anda agar bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu Anda mulai bisa praktek di Google Ads. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kita nanti di video berikutnya akan mulai masuk ke sesi praktek. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.